Nama saya Warto, lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng utara Sragen, Jawa Tengah. Usia saya kini sudah lebih dari 60 tahun. Tapi ada satu kisah dari masa muda yang tak pernah hilang dari ingatan. Kisah yang menjadi luka sekaligus peringatan bagi siapapun yang tergoda kekayaan instan. Kisah itu terjadi pada tahun 1985, masa di mana hidup di kampung benar-benar sulit. Waktu itu tanah kami retak karena kemarau panjang. Sawah-sawah mengering, padi otomatis gagal panen, dan harga beras di pasar naik 2 kali lipat. Banyak warga mulai menjual ternak, bahkan sebagian terpaksa menggadaikan rumah. Utang menumpuk, sementara pekerjaan makin langka. Di tengah keterpurukan itu, setiap orang mencari jalan agar bisa bertahan hidup. Ada yang tetap bekerja keras, tapi ada pula yang mulai melirik hal-hal gaib, mistis. Sepupu saya, sebut saja namanya Sutardi, termasuk yang kedua. Ia lelaki yang sebenarnya rajin dan baik hati. Tapi sejak gagal panen 3 kali berturut-turut dalam tahun itu, wajahnya berubah murung. Hutangnya kepada tengkulak semakin menjerat, dan istrinya sering sakit karena kurang makan. Ia mulai sering duduk sendirian di pos ronda sambil menatap kosong ke arah barat, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Suatu siang, ia datang ke rumahku dengan nafas tergesa. "Tok, aku dengar kabar dari pasar Nglorok. Katanya di Gunung Kemukus ada cara agar usaha cepat maju. Asal berani tirakat semalam di sana. Banyak yang sudah mencoba dan mereka sekarang hidupnya enak, Tok." Saya langsung terdiam. Gunung Kemukus bukan tempat asing bagi warga Sragen. Orang tua kami dulu sering bercerita bahwa di sana bersemayam Pangeran Samodra, keturunan raja yang mati tragis karena cinta terlarang. Konon, arwahnya masih gentayangan dan bisa memberi kekayaan bagi yang berani meminta. Tapi setiap cerita selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Kekayaan dari arwah pasti minta balasan. Saya mencoba menasihati Sutardi dengan tenang. "Di, rejeki sing cepet ora bakal awet. Nek bener pesugihan iku ono, ya mesti ono tumbale," kataku. Tapi ia hanya tertawa hambar. Tok, aku ora duwe pilihan. Aku gak punya pilihan. Anak butuh mangan, utang kudu dibayar. Aku cuma jajal, mau coba tirakat, bukan minta sama setan kok." Hari-hari berikutnya, ia makin sering berbicara tentang Kemukus. Katanya ia sudah diajak seorang dari pasar, bahkan diberitahu hari baiknya, malam Jumat Kliwon, saat pintu arwah terbuka. Saya bisa melihat semangat aneh di mata Sutardi, antara ketakutan dan keyakinan. Pada sore hari menjelang malam yang ditentukan, ia datang ke rumah saya membawa ayam cemani, bunga setaman, dan dupa Arab. "Temani aku ya, Tok. Aku cuma butuh saksi, bukan penakut," ujarnya. Saya menatap wajahnya lama. Ada gurah cemas di sana, tapi tekadnya sudah bulat. Langit sore itu kelabu. Angin bertiup dingin dari arah gunung. Meski hati saya berat, saya akhirnya ikut. Saya tidak ingin ia pergi sendirian ke tempat seangker itu. Dengan motor tua dan lampu seadanya, kami berangkat perlahan melewati jalan desa yang sepi. Di kejauhan, siluet Gunung Kemukus tampak seperti bayangan hitam menjulang di balik langit jingga yang mulai memudar. Suasana semakin sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani perjalanan kami. Dalam hati, saya berdoa semoga malam itu tak membawa petaka. Saya tidak tahu bahwa perjalanan menuju Kemukus malam itu akan menjadi awal dari kisah kelam
yang tak pernah bisa saya lupakan seumur hidup. Udara malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Angin dari arah barat membawa aroma tanah basah bercampur asap kemenyan. Kami sampai di kaki Gunung Kemukus. Sekitar pukul 11 malam, lampu motor tua yang kami bawa redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan di jalan berbatu. Di kejauhan terdengar gonggongan anjing yang menggema dari kampung bawah, seolah memperingatkan agar kami tidak melangkah lebih jauh. Sutardi menghentikan motor di dekat warung bambu yang sudah ditutup. Ia ingat, motor itu harus dikembalikan kepada juragan di esok paginya. Dia harus buru-buru dan harus berhasil. Dari situ kami harus berjalan kaki menaiki jalur setapak yang menembus kebun bambu. Suasananya sunyi, tapi sesekali angin menimbulkan bunyi gesekan batang bambu seperti bisikan halus. Di antara kabut tipis, tampak bayangan orang-orang berjalan perlahan membawa obor dan sesajen. Mereka semua menuju ke arah puncak, tempat yang disebut Sendang Ontrowulan, sumber air yang dipercaya menjadi pusat kekuatan spiritual Kemukus. Saya menelan ludah. "Di, apa kamu yakin dengan ini, Di?" tanya saya pelan. Sutardi tidak menjawab, tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Langkahnya mantap, tanpa ragu sedikit pun. Begitu kami tiba di area Sendang, saya langsung tercekat. Ada belasan orang di sana. Wanita, laki-laki, campur. Sebagian duduk bersila di tepi air sambil memejamkan mata. Sebagian lain menyalakan dupa. Ada juga yang berendam di dalam air dingin sambil komat-kamit melafalkan mantra Jawa kuno. Di sisi lain, seorang perempuan parubaya memegang ayam cemani hidup-hidup sambil meneteskan darahnya ke tanah. Suasananya aneh, bukan sekedar mistis, tapi juga seperti dunia lain. Cahaya obor menari di permukaan air dan di antara asap dupa. Kadang muncul bayangan samar berbentuk manusia yang segera lenyap ketika didekati. Saya merinding, tapi Sutardi malah berjalan semakin jauh ke tengah. Dari arah pohon besar di tepi Sendang, muncul seorang lelaki tua berjubah hitam. Rambutnya panjang sampai punggung, wajahnya keriput, tapi matanya tajam dan berkilat aneh. Tak seorang pun tahu dari mana ia datang. Semua orang menunduk ketika sosok itu lewat, seolah mereka mengenal siapa dia. Lelaki tua itu berhenti tepat di depan Sutardi. Suaranya berat, serak tapi jelas. "Kowe sing digawa angin saka pasar nglorok to?" Sutardi menunduk tanpa menjawab. Lelaki itu mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang sebagian hitam. "Aku wis ndani kowe ning kene." Saya ingin menarik Sutardi pergi, tapi kaki saya terasa berat. Ada semacam tekanan yang membuat tubuh tak bisa bergerak. Udara di sekitar kami tiba-tiba dingin menusuk tulang. Lelaki tua itu menatap saya sekilas. Tatapan yang membuat dada saya sesak, lalu kembali menatap Sutardi. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara rendah. "Aku Baraga Dento, penjaga jalan rezeki lan tumbal. Kowe sing njaluk, aku sing menehi. Aku sing njalukke karo makhluk-makhluk sing nang kene, tapi kabeh ana tumbale." Saya tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sutardi menunduk dalam-dalam, sementara Baraga Dento berputar perlahan menaburkan bunga setaman ke arah Sendang sambil membaca mantra dalam bahasa yang tak saya mengerti. Beberapa orang lain mengikuti dengan khusyuk seakan terhipnotis. Selesai berputar, Baraga Dento menghampiri Sutardi dan menepuk bahunya. "Kekayaan yang kamu minta akan datang, tapi ingat, setiap 7 Selasa Kliwon kamu harus kembali ke sini lagi. Jika tidak, gantinya yaitu darahmu sendiri." Kalimat itu menggema di telinga saya lama sekali, bahkan ketika kami sudah meninggalkan lereng gunung. Saat menoleh ke belakang, saya melihat Baraga Dento
masih berdiri di tepi sendang. Tatapannya menembus kabut, seolah tahu perjanjian malam itu baru saja dimulai. Kabut malam semakin tebal ketika Warto mengikuti langkah kaki Mbah Raga Dento dan Sutardi ke tengah hutan bambu yang sunyi. Di antara desir angin dan suara jangkrik yang sesekali terdengar parau, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya sudah tersusun sesajen, seekor ayam cemani yang baru saja disembelih, bunga setaman yang menguar-wangi campur amis darah, serta dupa Arab yang asapnya menari-nari di udara, membentuk pusaran tak wajar. Mbah Raga Dento duduk bersila, bibirnya komat kamit, membaca mantra dengan suara serak. Warto yang berdiri agak jauh hanya bisa menelan ludah, menahan nafas setiap kali angin dingin menerpa tengkuknya. Sementara itu, Sutardi duduk di depan sang dukun dengan mata setengah terpejam. Tubuhnya bergetar, seperti menahan sesuatu yang berat. "Wes wayahe, ojo ngomong apa-apa," ucap Mbah Raga Dento lirih. Dari balik kabut terdengar suara gamelan lirih, samar tapi nyata. Suara itu disusul oleh langkah kaki lembut, teratur, mendekat ke arah mereka. Warto menyipitkan mata, mencoba menembus kabut putih yang bergulung. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang sosok perempuan berwajah pucat, mengenakan kebaya lusuh warna krem, rambutnya terurai panjang menutupi separuh wajah. Gerakannya seperti penari Jawa, anggun namun lambat, seolah-olah ia menari di dalam air. Sepertinya makhluk itu, makhluk gaib yang dipanggil Mbah Raga Dento lirih, yang menghuni di sudut-sudut Gunung Kemukus, yang konon memberikan kekayaan. Akan tetapi yang membuat darah Warto tersirap adalah kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah. Ia melayang setinggi sejengkal dari bumi, tapi tetap bergerak dengan lentik, memutar, menunduk, lalu menatap Sutardi dengan mata kosong tanpa kehidupan. Sutardi terperanjat, tapi tak bisa bergerak. Mbah Raga Dento mengucapkan mantra semakin keras. Sementara api dupa bergetar, ditiup angin yang entah datang dari mana. Warto menutup mulutnya agar tak menjerit. "Wes, nyawamu saiki separuh dadi duweke. Separuh nyawamu sudah dimiliki dia." Sambil menunjuk ke sosok perempuan itu, Mbah Raga Dento berkata. Sosok perempuan itu mendekat. Tubuh Sutardi bergetar hebat ketika sosok perempuan itu menempelkan dahinya ke dada pria itu. Suara mendesis terdengar, dan Warto melihat dengan jelas uap hitam keluar dari tubuh Sutardi, berpindah ke tubuh perempuan itu. Dalam sekejap, wajah perempuan itu tampak hidup. Senyumnya perlahan terbentuk, tapi bukan senyum manusia, melainkan senyum dingin yang menusuk hingga tulang. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang menggeliat di bawah permukaan. Dupa padam sendiri, dan ayam cemani yang mati di sesajen tampak bergerak, seolah nafas terakhirnya kembali. Mbah Raga Dento mengambil sebatang paku kecil dari kain hitamnya, lalu menancapkannya ke tanah di depan Sutardi. "Iki tondo perjanjianmu. Ini tanda perjanjianmu sudah terikrar. Tiap rezekimu keluar, ingatlah, ada yang memberimu." Hening, tak ada suara, tak ada angin, hanya aroma amis darah yang menggantung di udara, bercampur bau kemenyan dan bunga layu. Warto masih berdiri di sana, kaku, jantungnya berdentum keras. Di matanya bayangan perempuan berwajah pucat itu perlahan menghilang di telan kabut. Tapi jejak langkahnya yang tak pernah menyentuh tanah masih terngiang jelas di telinganya. Dan malam itu Warto tahu satu hal. Pesugihan itu bukan sekedar cerita rakyat. Ia hidup dan telah menelan satu jiwa lagi. Beberapa minggu setelah malam di hutan bambu itu, kehidupan Sutardi berubah drastis. Tiba-tiba, juragan yang ada di desa itu, yang kemarin meminjami motor
tiba-tiba memberikan modal untuk membuka toko kelontong kecil-kecilan. Dan tanpa disangka, dagangannya laris. Bahkan ia langsung belanja lebih banyak lagi. Dan tiba-tiba bisa tembus membuka cabang di pasar kecamatan. Dalam waktu singkat, ia pun melunasi semua utangnya dan mengembalikan uang modal yang diberikan oleh juragan, membeli kendaraan, dan mempekerjakan 3 karyawan. Warga kampung mulai berbisik-bisik, mengaitkan keberuntungan mendadaknya dengan hal yang tak wajar. Tapi Sutardi hanya tersenyum datar setiap kali ditanya. Rezeki orang berbeda-beda, yang penting aku gak maling, katanya singkat, menutup semua rasa ingin tahu. Akan tetapi di balik keberhasilan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Warto yang sering membantu di warung mulai menyadari perubahan sepupunya itu. Tatapan mata Sutardi kini kosong. Kadang bicara sendiri seolah berbisik dengan seseorang yang tak tampak. Dan setiap malam Selasa Kliwon, tubuh Sutardi seperti digerakkan oleh sesuatu. Separuh nyawanya hilang. Ia berjalan keluar rumah dalam keadaan setengah sadar, menuju ke arah sungai yang mengalir di belakang kampung. Istrinya awalnya mengira suaminya hanya berjalan dalam tidur, tapi rasa curiga makin besar ketika suatu malam ia mengikuti dari belakang. Saat Sutardi berdiri di tepi sungai, ada bayangan sosok perempuan berambut panjang di belakangnya menatap dari kejauhan. Bayangan itu tak punya wajah, hanya rambut hitam panjang yang bergerak lembut tertiup angin. Tubuh Lastri langsung gemetar. Namun ketika ia berteriak memanggil suaminya, bayangan itu menghilang seketika. Sejak malam itu, rumah mereka sering dipenuhi bau bunga staman dan dupa Arab tanpa sebab. Kadang muncul tengah malam, kadang pagi-pagi buta, bahkan ketika tak ada siapapun yang membakar kemenyan. Lastri mulai resah. Ia mencoba mengajak suaminya ke pengajian, tapi Sutardi menolak. "Aku sibuk, Dek. Urusan dagang ora iso ditinggal," ujarnya datar tanpa menatap istrinya. Sementara itu Warto hanya bisa menatap dari kejauhan dengan rasa bersalah. Ia tahu persis apa yang pernah terjadi di hutan bambu malam itu. Ia yang dulu menemaninya, ia pula yang kini menyaksikan kutukan itu mulai menampakkan diri. "Aku wes salah," bisiknya sendiri suatu malam. "Duit sing metu saka perjanjian iku mesti ono tumbale." Tanda-tanda makin nyata. Sutardi mulai sering lupa, mudah marah tanpa sebab, bahkan bicara dengan udara kosong di pojok dapur. Setiap kali ia melewati kaca, bayangan perempuan berwajah pucat kadang muncul di belakangnya, menatap tanpa ekspresi. Dan pada malam Selasa Kliwon berikutnya, Sutardi lupa menjalani ritual. Ia tertidur pulas, tak menyiapkan sesajen atau membakar dupa seperti biasanya. Menjelang subuh, seluruh kampung digegerkan oleh suara ayam-ayam berkokok keras, lalu mati serentak. Istri Sutardi berlari ke kandang, menjerit histeris melihat semua ayam peliharaan suaminya mati dengan mata melotot dan bulu berdiri. Bau amis darah memenuhi udara, bercampur dengan wangi dupa yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Warto datang paling awal, berdiri di depan kandang dengan wajah pucat. Ia tahu malam itu bukan sekedar kebetulan. Perjanjian itu mulai menagih jatah. Keesokan harinya, setelah malam naas itu, kabar buruk menimpa rumah Sutardi. Ia terbangun dengan mimisan hebat yang tak kunjung berhenti. Darah mengalir deras dari hidungnya, membasahi bantal dan lantai. Lastri panik, memanggil Warto yang kebetulan lewat depan rumah. Kang Warto." Warto terkejut melihat wajah sepupunya yang pucat pasi, matanya sayu, tubuhnya gemetar seperti orang demam tinggi. Mereka segera membawa Sutardi ke puskesmas kecamatan. Namun dokter hanya menggeleng setelah memeriksa. Tekanan darahnya normal, tapi tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. "Ini aneh," gumam sang dokter, kebingungan. 3 hari lamanya, Sutardi terbaring di rumah. Tubuhnya makin lemah. Tiap malam, kamar tempat ia berbaring dipenuhi bau dupa dan bunga staman. Kadang, dari luar jendela terdengar suara perempuan menyanyi lirih, seperti tembang Jawa kuno. Suaranya menggema pelan, menambah suasana mencekam. Lastri sudah tak berani tidur,
hanya bisa duduk di samping suaminya sambil berzikir pelan. Pada malam berikutnya tepat pukul 2 dini hari, Sutardi mengerang keras. Tubuhnya menegang, lalu terdiam. Saat itu semua lampu rumah padam dan hanya cahaya lilin di meja kecil yang menyala. Dari lilin itu muncul asap berputar yang berbau kemenyan, melingkar perlahan ke arah tubuhnya. Lastri menjerit. Warto berlari masuk, tapi semuanya sudah terlambat. Sutardi telah tiada. Ketika jasadnya dimandikan, keanehan kembali terjadi. Air yang digunakan terasa hangat seperti baru mendidih. Dan setiap kali disiramkan ke tubuh almarhum, bau dupa Arab makin tajam hingga membuat orang yang memandikan terbatuk-batuk. Di dada kirinya Warto melihat luka kecil berbentuk lubang paku, tepat seperti yang dulu ditancapkan oleh Mbah Ragadento di lereng Kemukus. Warto hanya bisa menatap tanpa berkata apa-apa. Hatinya sesak oleh rasa bersalah dan takut. Pemakaman dilakukan sore hari di bawah langit mendung. Saat tanah terakhir ditimbunkan, angin berputar kencang, seolah membawa aroma dupa dari jauh. Beberapa warga yang hadir mengaku mencium bau bunga setaman bercampur darah. Sejak hari itu, makam Sutardi menjadi tempat yang dijauhi orang. Namun setiap Jumat Kliwon, dari arah makamnya selalu muncul aroma kemenyan segar dan bunga melati, juga dupa Arab. Bahkan kadang terdengar langkah kaki perempuan di sekitar pusara. Beberapa warga yang lewat malam-malam bersumpah melihat cahaya kecil seperti lilin menyala di sana, lalu padam begitu didekati. Warto menutup kisah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap langit sore di teras rumahnya dan berkata lirih, "Rejeki sing asale saka makhluk demit, mesti ana tumbale, mesti ana sesajene. Yen sesajene lali, yo si pelaku pesugihan iku sing dadi gantine. Perjanjiane iku kenceng, ora iso asal-asalan dilalekke." Kini rumah Sutardi berdiri kosong di ujung desa. Jendelanya tertutup rapat. Tapi warga masih sering melihat cahaya lilin berkelip di dalamnya. Dan kadang terdengar langkah perempuan berjalan di halaman, seolah pesugihan itu belum benar-benar berakhir. Dan bagi Warto, setiap kali melewati rumah itu, ia selalu berbisik dalam hati, "Semoga Gusti Allah maringi pangapura marang wong sing kesasar amarga kepingin sugih." Selesai. Tonek was pamit. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah berikutnya.